Oke, kita lanjut ke soal kedua. Seorang teknisi akan memasang kamera pengawas pada dinding gedung. Ia berdiri sejauh 6 meter dari dinding yang memperkirakan bahwa kamera perlu dipasang dengan sudut elevasi 30 derajat agar area parkir terpantau maksimal. Nah, langkahnya itu kita identifikasi, tentukan jarak, sudut elevasi, lalu tingginya. Nah, yang dicari itu tingginya, yaitu H. Seperti yang tadi soal pertama, kita menggunakan fungsi tangan. Nah, di mana tan 30 derajat sama dengan H per 6. Jadi, tan 30 itu 1 per 3 atau sekitar 0,577. 1 per 3 H per 6. Ini berdasarkan penyebut, kalikan dengan akar 3 semuanya. Didapat 2 akar 3. Nah, jika dihitung dalam bentuk desimal, eh, hampir sama, tingginya itu hampir sama dengan 3,46 meter. Jadi, tinggi pemasangan kamera dari tanah adalah sekitar 2 akar 3 meter atau sama dengan 3,46 meter. Oke, lalu di sini penjelasannya itu fungsi kenapa milih fungsi tangan, karena yaitu seperti tadi mengenai sisi samping, sudut elevasi, terus tujuannya itu mencari sisi depan. Jadi fungsi tan itu sangat cocok untuk menyelesaikan persoalan ini. Lalu kalau narasinya seperti ini. Halo para pemirsa, atau halo teman-teman, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana teknisi menentukan ketinggian ideal untuk memasang kamera pengawas? Nah, mari kita pecahkan materi ini dengan sedikit bantuan matematika, tepatnya trigonometri. Bayangkan seorang teknisi berdiri 6 meter di dinding gedung. Ia perlu memasang kamera dengan sudut elevasi 30 derajat agar area parkir terpantau sempurna. Nah, bagaimana kita menghitung ketinggian pemasangan kamera ini? Dan seterusnya. Oke, terus umpan balik. Menurut saya, jawaban saya untuk soal 2 itu cukup komprehensif. Sketsa digitalnya memenuhi persyaratan dengan keterangan yang jelas. Langkah-langkah perhitungannya juga terperinci. Nah, namun, untuk peningkatan dalam sketsa digital akan lebih baik kita tambahkan simbol sudut siku-siku pada sudut antara dinding dan tanah untuk kejelasan maksimal. Refleksi refleksi tantangannya tuh manfaatnya dulu. Soal ini secara langsung menunjukkan bagaimana trigonometri digunakan dalam pekerjaan nyata. Terus pemecahan masalahnya itu mengembangkan keterampilan permasalahan. Terus mendorong siswa untuk memvisualisasikan dalam bentuk geometris. Menekankan pentingnya ketelitian dalam pengukuran hitungan. Tangannya, ini beberapa siswa mungkin masih bingung terhadap konsep sudut elevasi, terus mengingat nilai-nilai tangan untuk sudut istimewanya, itu mungkin agak kesulitan untuk menghafal itu. Terus rasionalisasi penyebut, terus aplikasi digital, nah, memastikan semua siswa memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan aplikasi untuk sketsa, misalnya GeoGebra itu yang gampang. Untuk pendekatan mengajar itu, kita bisa mendemonstrasikan uh, di lapangan atau di kelas menggunakan alat sederhana misalkan kilometer buatan sendiri gitu. Terus model fisiknya itu segitiga siku-siku. Program membantu siswa memanipulasi, memahami hubungan sisi dan sudut. Terus latihan terus berulang-ulang. Nah, manfaatkan aplikasi GeoGebra juga dan sejenisnya. Terus selalu meminta siswa untuk menjelaskan mengapa mereka memilih fungsi trigonometri, bukan hanya bagaimana kayak gitu. Terus lanjut ke diskusi kelompok lah supaya siswa juga aktif